Halo, apa kabar semua? Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa Mimin akan memperkenalkan biografi-biografi orang-orang hebat di seluruh dunia untuk kalian semua penonton setia Mimin. Yang baru gabung tidak usah berpikir lama, cepatlah memanjakan jari-jari kalian dengan mengklik like, subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu. Oke, siap-siap luruskan kaki kalian, cari tempat yang aman, dan kerjakan. Melalui sejarah diketahui bahwa banyak negara yang mengalami kekalahan fisik. Hal tersebut bukan berarti akhir dari sebuah negara. Namun, ketika sebuah negara menjadi korban kekalahan psikologis, hal tersebut menjadi tanda kalahnya sebuah negara. Seorang sejarawan abad ke-14 yang memasukkan unsur ekonomi dan sosial sebagai bagian dari perubahan sejarah dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, dilahirkan pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masci atau 1 Ramadan 732 Hijriah di Tunisia. Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, terlahir dari keluarga yang dekat dengan kehidupan politik dan intelektual. Masa remajanya dihabiskan di Masjid Zaitunah yang merupakan pusat kerohanian dan keilmuan di Tunis yang memiliki banyak ulama dan cendekiawan muslim yang mendorongnya belajar filsafat, yang kemudian memengaruhi jalan pemikirannya. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Selain dikenal sebagai pemikir, ia juga seorang politikus. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun mulai aktif di dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan, seperti Qadi Al-Qudat, hakim tertinggi. Akibat fitnah dari lawan politiknya, Khaldun sempat dijebloskan ke penjara. Akhirnya, Ibnu Khaldun memutuskan untuk mundur dari dunia politik. Ia bersama keluarganya memutuskan menetap di Kalat Ibnu Salamah, di negeri Banu Tajin selama 4 tahun. Di sanalah ia menyelesaikan salah satu karya monumentalnya yang berjudul Muqaddimah. Sejumlah pemikir sepakat bahwa karya tersebut merupakan salah satu literatur perintis ekonomi modern yang mengkaji filsafat sejarah, ilmu-ilmu sosial, demografi, histografi, dan sejarah budaya. Buku tersebut juga memuat teologi Islam dan sains. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menggambarkan tanda-tanda kemunduran Islam dan jatuh bangunnya kekhalifahan melalui pengalamannya mengembara ke Andalusia dan Afrika Utara. Ia menyadari, walaupun Islam masih dalam masa gemilang, basis material dari hegemoni Islam ketika itu terus melemah. Ibnu Khaldun tidak hanya berserah kepada Tuhan atas jatuh atau bangkitnya peradaban Islamlah meneliti proses sosial dan historis yang berjalan di masyarakat. Ia melihat bahwa perkembangan peradaban tunduk pada pola tertentu yang berlaku, baik bagi umat muslim maupun non-muslim. Ilmu-ilmu Ibnu Khaldun bertentangan dengan paham absolutisme dan taklidisme keagamaan. Karya-karya Ibnu Khaldun adalah At-Tarikh bi Ibn Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya Muqaddimah, pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis historis, dan filosofis Lubab Al-Muhasal fi Ushul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, dan Al-Ibar wa Diwanul Muqtadawil Habar fi Ayamilarah wal Ajam wal Barbar wa Manasyarahum min Zawis Sultan Al-Akbar. Nama Ibnu Khaldun kembali dikenal ketika para orientalis barat menggali pemikiran intelektual Islam yang sangat kaya tersebut, tetapi tidak seluruhnya disadari oleh umat Islam. Ilmuwan barat itu diantaranya Franz Rosenthal dan Prof. Muhsin Mahdi. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 16 Maret tahun 1406 Masehi atau 26 Ramadan 808 Hijriah di Kairo. Pemikiran Ibnu Khaldun memberi pengaruh terhadap pemikiran dunia Islam dan juga peradaban barat. Bagaimana teman-teman sudah paham? Itulah riwayat singkat saya, kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe, next time video dadah.